Yes, mantap. Inilah keputusan yang sangat ditunggu fans Garuda. Dapat banyak dukungan dari berbagai pihak internasional, Ketum PSSI Erick Thohir resmi lakukan hal besar ini ke AFC tepat tadi malam. Demi martabat dan harga diri bangsa Indonesia. Tinggal tunggu saja AFC, kalau mereka bersih pasti direspon. Kalau tidak ya kita tahu sendiri gimana bobroknya AFC. Mantap Pak Erick, kita Indonesia adalah bangsa besar, jangan mau diremehkan begini. Indonesia gak bisa dipandang sebelah mata lagi sekarang. Sudah habis kesabaran. Lihat di depan mata laga sangat kontroversial Timnas Indonesia versus Bahrain yang diduga penuh dengan permainan suap di belakang layar. Presiden Jokowi langsung tegas bilang begini di hadapan publik. Petinggi AFC bisa langsung dibuat kaget mendengarnya. Dan langsung gerak cepat usut tuntas wasit Ahmed Al-Kafkah. Nah ini dia, update terbaru soal indikasi kecurangan di laga Indonesia versus Bahrain. Satu persatu bukti kecurangan wasit Ahmed Al-Kaf hingga ofisial wasit keempat terbongkar jelas. Ternyata di balik layar terang-terangan ngomong gini ke pihak Timnas Indonesia saat pertandingan berlangsung. AFC harus usut tuntas kejadian ini atau terbukti memang main uang bahkan tak peduli sepak bola. Awas kau AFC jika tak bertindak. Kami tidak akan berhenti begitu saja. Seluruh fans Timnas Indonesia dan bahkan diharapkan fans dari Asia Timur mulai dari Thailand, Jepang hingga Korea Selatan terus kawal dan dukung langkah konkret Federasi Indonesia dalam melayangkan protes keras ke AFC. Bahkan terus gaungkan hashtag AFCMafia di media sosial sampai AFC benar-benar usut tuntas wasit-wasit tak bermoral. Ayo Sobat Garuda, kita jangan sampai lengah dan terus dukung Timnas Indonesia. Wow, mantap alhamdulillah. Langsung diakui back top grade A kelas Eropa. Kevin Dix terang-terangan puji kualitas Rizky Ridho bersama Timnas Indonesia. Tak ragu bilang Ridho pantas award di hadapan Erick Thohir. Rumor menuju Liga Spanyol gabung Sevilla bisa mungkin terrealisasi. Wah mantap betul kalau gini. Ayo Mas Do, segera kembangkan karirmu di luar negeri. Semoga sukses dan terus meningkat. Amin. Yes, ini dia update terbaru jelang laga versus Cina. Coach Shin Tae-yong fokus pulihkan fisik pemain dan instruksikan hal penting ini kepada seluruh pemain. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana Coach Shin Tae-yong menyiapkan strategi demi raih kemenangan versus Cina mendatang? Simak ulasannya di sini. Bikin gempar, fans Garuda bisa langsung kaget mendengarnya. Pelatih Shin Tae-yong ungkap dua pemain Timnas Indonesia cedera ringan. Benarkah bisa absen versus Cina? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan bagaimana dampak besarnya terhadap strategi versus Cina mendatang? Simak detail lengkapnya di sini. Ini memang top, bikin bangga. Penyerang Malik Rizaldi debut bersama Timnas Indonesia. Pelatih Persebaya Surabaya Paul Muster beri respon mengejutkan. Sampai belak-belakan ngomong gini ke publik. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak berita lengkapnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Yes, mantap. Inilah keputusan yang sangat ditunggu fans Garuda. Dapat banyak dukungan dari berbagai pihak internasional, Ketum PSSI Erick Thohir resmi lakukan hal besar ini ke AFC tepat tadi malam. Demi martabat dan harga diri bangsa Indonesia. Tinggal tunggu saja AFC, kalau mereka bersih pasti direspon. Kalau tidak ya kita tahu sendiri gimana bobroknya AFC. Mantap Pak Erick, kita Indonesia adalah bangsa besar, jangan mau diremehkan begini. Indonesia gak bisa dipandang sebelah mata lagi sekarang.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak internasional dalam upayanya memprotes dan meminta AFC untuk menyelidiki secara serius pertandingan kontroversial antara Timnas Indonesia dan Bahrain. Laga yang berlangsung pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu dinilai penuh dengan kejanggalan, terutama dalam keputusan-keputusan wasit yang merugikan Indonesia. Erick Thohir dengan tegas mengirimkan surat protes resmi kepada AFC, meminta mereka untuk memeriksa secara mendalam jalannya pertandingan yang dipimpin oleh wasit asal Oman, Ahmed Alkaf. Banyak pihak menilai bahwa ada banyak insiden dalam laga tersebut yang menunjukkan indikasi ketidakadilan dan kemungkinan adanya permainan di belakang layar yang menguntungkan Bahrain. Surat protes sudah kami layangkan kepada AFC dan kami meminta mereka untuk benar-benar mempelajari jalannya pertandingan secara objektif. Ini adalah langkah penting untuk memastikan keadilan dalam sepak bola Asia, ujar Erick Thohir. Dukungan terhadap langkah ini tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari berbagai kalangan internasional yang menyoroti integritas pertandingan tersebut. Banyak pihak internasional, termasuk pengamat sepak bola dan komunitas sepak bola global, menyatakan bahwa tindakan Erick Thohir menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperjuangkan keadilan dan transparansi dalam olahraga ini. Namun, semua keputusan akhir tetap berada di tangan AFC. Semua pihak pun berharap AFC sebagai badan pengatur sepak bola di Asia dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap keadilan dan kebersihan dalam olahraga ini. Semua keputusan ada di tangan AFC. Jika AFC benar-benar mengaku bersih dan adil, tentu mereka akan mengusut tuntas kasus ini. Namun, jika tidak ada tindak lanjut yang jelas, maka hal tersebut bisa menimbulkan kecurigaan adanya permainan di balik layar yang melibatkan negara-negara Timur Tengah, tegas beberapa pihak. Pernyataan ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak yang mendukung tindakan berani Erick Thohir. Mereka menilai bahwa langkah ini sangat penting untuk menjaga integritas sepak bola di kawasan Asia, khususnya ketika banyak pihak merasa bahwa negara-negara tertentu mendapatkan perlakuan istimewa dalam berbagai kompetisi. Komunitas sepak bola di Indonesia dan di seluruh Asia juga turut bersuara, dengan banyak supporter yang menggunakan media sosial untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka atas kepemimpinan wasit dalam laga tersebut. Mereka mendesak AFC untuk bertindak tegas dan transparan dalam menangani kasus ini demi masa depan sepak bola Asia yang lebih adil dan bebas dari pengaruh-pengaruh yang tidak sehat. Dukungan internasional ini menjadi dorongan besar bagi PSSI dan Erick Thohir dalam memperjuangkan keadilan bagi Timnas Indonesia. Harapannya AFC tidak hanya mengabaikan protes ini, melainkan mengambil langkah konkret untuk menyelidiki dan memastikan bahwa setiap keputusan dalam pertandingan sepak bola berjalan sesuai aturan dan prinsip fair play. Jika AFC benar-benar peduli pada perkembangan sepak bola yang bersih dan adil, mereka harus mengusut ini dengan serius. Jika tidak, maka semua pihak akan semakin yakin bahwa ada indikasi permainan kotor yang melibatkan negara-negara di Timur Tengah. Nah, ini dia update terbaru soal indikasi kecurangan di laga Indonesia versus Bahrain. Satu persatu bukti kecurangan wasit Ahmed Alkaf hingga ofisial wasit keempat terbongkar jelas. Ternyata di balik layar terang-terangan ngomong gini ke pihak Timnas Indonesia saat pertandingan berlangsung. AFC harus usut tuntas kejadian ini atau terbukti memang main uang bahkan tak peduli sepak bola. Awas kau AFC jika tak bertindak. Dalam perkembangan terbaru, bukti-bukti dugaan kecurangan dari wasit Ahmed Alkaf serta seluruh ofisial wasit dalam pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain mulai terungkap satu persatu. Fakta-fakta baru diungkap oleh manajer Timnas Indonesia Sumarji memperlihatkan indikasi bahwa ada permainan yang disengaja untuk menguntungkan Bahrain dalam laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat Indonesia seharusnya memenangkan pertandingan dengan skor 2-1, gol penyeimbang Bahrain di menit ke-9 menimbulkan banyak pertanyaan tentang keadilan dalam laga tersebut. Sumarji mengungkapkan bahwa dirinya menggunakan stopwatch untuk mencatat waktu tambahan yang diberikan oleh wasit Ahmed Alkaf yang awalnya 6 menit tetapi berlanjut hingga lebih dari 10 menit. Menurut Sumarji, dirinya sudah berkali-kali mengingatkan wasit keempat bahwa waktu tambahan sudah habis.
Namun wasit keempat Kasim Matar Al-Hatmi malah memberi respons bahwa masih ada 1 menit lagi, padahal waktu di stopwatch sudah menunjukkan lebih dari batas yang diberikan. Situasi ini semakin memperkuat dugaan adanya upaya untuk menguntungkan Bahrain dan mencuri poin dari timnas Indonesia. Ketika waktu sudah memasuki menit ke-96 lebih 30 detik, saya langsung bilang ke wasit keempat bahwa pertandingan selesai, tapi mereka justru bilang masih ada 1 menit lagi, ujar Sumarji. Ia juga menambahkan bahwa keputusan wasit dan ofisial keempat ini sangat mencurigakan dan tidak masuk akal, terutama karena keputusan tersebut langsung berdampak pada hasil akhir pertandingan. Dengan bukti-bukti yang semakin jelas, kini semua mata tertuju pada AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia untuk melihat bagaimana mereka menanggapi kasus ini. Sumarji menegaskan bahwa AFC harus serius mengusut dugaan kecurangan ini. Jika tidak, hal tersebut akan menjadi tanda bahwa AFC tidak benar-benar peduli terhadap keadilan dan integritas sepak bola di Asia. AFC harus menunjukkan bahwa mereka benar-benar peduli dengan sepak bola yang bersih dan adil. Kalau mereka tidak mengusut hal ini dengan tuntas, kita semua tahu apa artinya itu. Semua jelas ada permainan, tinggal AFC mau bertindak atau tidak, kata Sumarji yang admin harapkan. Banyak pihak yang kini mendesak agar AFC segera melakukan investigasi mendalam terkait kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf dan tindakan wasit keempat dalam laga tersebut. Jika AFC benar-benar peduli dengan pengembangan sepak bola Asia dan ingin menjaga sportivitas, mereka diharapkan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat. Ketidakpuasan terhadap keputusan wasit Ahmed Alkaf juga memicu reaksi keras dari para penggemar sepak bola Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya. Mereka menuntut agar sepak bola Asia bisa berkembang tanpa adanya campur tangan dari wasit yang merusak permainan dengan keputusan yang tidak adil. Dukungan untuk mengusut tuntas kasus ini terus mengalir, tidak hanya dari Indonesia tetapi juga dari negara-negara lain yang menginginkan sepak bola Asia yang lebih bersih dan profesional. Semua kini tergantung pada AFC. Apakah mereka akan membuktikan komitmen mereka terhadap integritas sepak bola atau justru membiarkan kecurangan ini berlalu begitu saja? Jika AFC gagal bertindak, banyak yang merasa bahwa hal itu hanya akan semakin memperkuat persepsi publik tentang adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam sepak bola Asia. Kami tidak akan berhenti begitu saja. Seluruh fans timnas Indonesia dan bahkan diharapkan fans dari Asia Timur mulai dari Thailand, Jepang hingga Korea Selatan terus kawal dan dukung langkah konkret Federasi Indonesia dalam melayangkan protes keras ke AFC. Bahkan terus gaungkan hashtag #AFCMafia di media sosial sampai AFC benar-benar usut tuntas wasit-wasit tak bermoral. Ayo Sobat Garuda, kita jangan sampai lengah dan terus dukung timnas Indonesia. Para fans timnas Indonesia semakin vokal dalam mendukung langkah protes resmi yang dilakukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada Konfederasi Sepak Bola Asia AFC. Tidak hanya dari Indonesia, dukungan ini diharapkan juga datang dari seluruh fans sepak bola di Asia Timur seperti Thailand, Jepang, hingga Korea Selatan. Para supporter menyerukan agar langkah Erick Thohir dalam memperjuangkan keadilan di lapangan hijau ini terus didukung secara massal di seluruh wilayah Asia. Dukungan ini diwujudkan dengan terus menggaungkan tagar #AFCMafia di media sosial. Tagar ini digunakan sebagai bentuk protes terhadap dugaan ketidakadilan yang dilakukan oleh wasit-wasit AFC, terutama dalam laga antara timnas Indonesia dan Bahrain. Banyak yang merasa bahwa kepemimpinan wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, dalam pertandingan tersebut menunjukkan indikasi adanya permainan yang lebih menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Supporter di seluruh Indonesia bahkan berharap agar aksi ini menjadi gerakan solidaritas yang lebih luas, di mana fans dari negara-negara Asia Timur seperti Thailand, Jepang, dan Korea Selatan juga ikut bergabung dalam memperjuangkan keadilan dalam dunia sepak bola Asia. Mereka percaya
bahwa semakin banyak negara yang bersatu dalam menyuarakan ketidakpuasan terhadap keputusan kontroversial wasit, semakin besar pula tekanan yang dirasakan AFC untuk bertindak tegas dan melakukan reformasi dalam sistem perwasitan. Ini bukan hanya soal timnas Indonesia yang dirugikan, tetapi ini adalah masalah besar yang menyangkut integritas sepak bola di Asia. Kami berharap fans di Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Thailand ikut bersuara bersama kami, ujar Sata, satu perwakilan fans timnas Indonesia di media sosial. Para penggemar merasa bahwa wasit-wasit AFC seringkali berpihak kepada tim-tim dari negara tertentu, terutama dari kawasan Timur Tengah, yang membuat tim-tim Asia lainnya sering dirugikan. Mereka menuntut AFC untuk benar-benar memperhatikan isu ini dan mengambil tindakan nyata untuk memastikan bahwa sepak bola Asia berjalan secara adil dan transparan. Erick Thohir sendiri telah mengambil langkah berani dengan mengirimkan surat protes resmi kepada AFC, meminta mereka untuk menyelidiki jalannya pertandingan antara Indonesia dan Bahrain yang dinilai penuh dengan kejanggalan. Surat tersebut menuntut AFC untuk mempelajari bagaimana wasit memimpin laga yang akhirnya berakhir dengan hasil yang tidak adil bagi timnas Indonesia. Para fans Indonesia dan Asia menginginkan agar AFC menunjukkan komitmen mereka terhadap integritas dan fair play. Mereka berharap AFC tidak menutup mata terhadap protes ini dan justru memanfaatkan momen ini untuk membersihkan nama mereka dari tuduhan adanya permainan kotor atau keberpihakan pada pihak tertentu. Kita tidak hanya menuntut keadilan untuk Indonesia, tetapi juga untuk semua negara Asia yang mungkin pernah mengalami hal serupa. Kita ingin melihat sepak bola Asia maju tanpa adanya pengaruh-pengaruh negatif dari pihak-pihak yang tidak adil, lanjut supporter saya lagi. Tagar #AFMafia pun terus mendominasi media sosial dengan ribuan fans yang berharap agar aksi ini menjadi gerakan yang lebih besar lagi di seluruh Asia. Mereka bertekad untuk terus menyuarakan ketidakadilan ini hingga AFC benar-benar memperhatikan dan mengambil tindakan tegas terhadap para wasit yang tidak kompeten atau berpihak. Dukungan dari supporter di Asia Timur sangat diharapkan untuk memperkuat gerakan ini. Mengingat negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Thailand memiliki sejarah dan reputasi kuat dalam memperjuangkan keadilan di dunia sepak bola. Kolaborasi antara fans dari berbagai negara Asia ini diharapkan mampu memberikan tekanan yang cukup besar kepada AFC sehingga reformasi dalam sistem perwasitan bisa segera dilakukan. Jika AFC benar-benar berkomitmen terhadap fair play dan integritas sepak bola, mereka diharapkan bisa menanggapi protes ini dengan serius. Namun, jika tidak ada langkah nyata dari AFC, para supporter Asia akan semakin yakin bahwa memang ada indikasi permainan kotor yang melibatkan wasit-wasit dari kawasan tertentu. Dengan semangat solidaritas dan persatuan antar negara Asia, harapan besar muncul agar keadilan dan transparansi dalam sepak bola Asia dapat tercapai, dan timnas Indonesia serta tim-tim Asia lainnya bisa bersaing dengan adil di setiap pertandingan. Wow, mantap, alhamdulillah. Langsung diakui back top grade A kelas Eropa. Kevin Dix terang-terangan puji kualitas Rizky Ridho bersama timnas Indonesia. Tak ragu bilang Ridho pantas award di hadapan Erick Thohir. Rumor menuju Liga Spanyol gabung Sevilla bisa mungkin terrealisasi. Wah, mantap betul kalau gini. Ayo Mas Do, segera kembangkan karirmu di luar negeri. Semoga sukses dan terus meningkat. Amin. Kualitas Rizky Ridho sebagai bek tengah timnas Indonesia mendapat pengakuan tinggi dari Kevin Dix, pemain baru yang sedang dalam proses naturalisasi. Dix, yang telah berkarir di Eropa dan memiliki pengalaman bermain di Liga Champions bersama FC Copenhagen, menyatakan bahwa Rizky Ridho sangat layak untuk melanjutkan karier di luar negeri, bahkan di klub-klub top Eropa. Dalam diskusinya dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Kevin Dix menekankan bahwa kemampuan Rizky Ridho sangat baik dan bisa bersaing di liga-liga Eropa. Kevin bilang Rizky Ridho bisa bermain di luar negeri, ungkap Erick. Hal ini menunjukkan bahwa meski Rizky Ridho baru berusia 24 tahun, potensi dan kemampuannya di lapangan sudah diakui oleh pemain yang lebih berpengalaman.
Rizky Ridho sendiri telah menunjukkan performa yang konsisten bersama timnas Indonesia. Ia merupakan salah satu pilar penting di lini belakang yang tidak hanya andal dalam bertahan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi dalam serangan. Kualitas permainan yang ditunjukkan Rizky Ridho menarik perhatian banyak pengamat sepak bola, dan kini ada rumor bahwa ia mungkin akan bergabung dengan klub Spanyol Sevilla. Sevilla dikenal sebagai klub yang memiliki sejarah kuat di kompetisi Eropa, termasuk Liga Champions. Jika rumor tersebut menjadi kenyataan, ini akan menjadi langkah besar dalam karir Rizky Ridho dan juga menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia mulai mendapatkan pengakuan di tingkat internasional. Dengan Kevin Dix yang kini menjadi bagian dari timnas Indonesia, harapan untuk melihat lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri semakin terbuka. Dukungan dan pengakuan dari pemain dengan pengalaman seperti Dix tentunya akan memotivasi Rizky Ridho dan pemain lainnya untuk terus berkembang dan berusaha mencapai level yang lebih tinggi dalam sepak bola Eropa. Bagi para penggemar timnas Indonesia, ini adalah momen yang menggembirakan. Harapan untuk melihat lebih banyak pemain Indonesia bersinar di pentas dunia semakin mendekati kenyataan. Dan Rizky Ridho bisa menjadi salah satu bintang masa depan yang mengangkat nama sepak bola Indonesia di kancah internasional. Yes, ini dia update terbaru jelang laga versus Cina. Coach Shin Tae-yong fokus pulihkan fisik pemain dan instruksikan hal penting ini kepada seluruh pemain. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana Coach Shin Tae-yong menyiapkan strategi demi raih kemenangan versus Cina mendatang? Simak ulasannya di sini. Timnas Indonesia kini fokus pada pemulihan fisik menjelang pertandingan tandang melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda sudah tiba di Qingdao sejak Jumat sore waktu Indonesia Barat dan langsung memulai latihan perdana mereka di Cina pada Sabtu. Latihan tersebut merupakan bagian dari persiapan penting menuju pertandingan lanjutan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sangat bersemangat dalam mempersiapkan diri untuk laga ini. Pelatih Shin Tae-yong membagi sesi latihan menjadi dua kelompok untuk menyesuaikan dengan kondisi pemain. Kelompok pertama terdiri dari para pemain yang tampil saat melawan Bahrain, yang berlatih di pusat kebugaran untuk membantu mereka pulih setelah perjalanan panjang dari Bahrain ke Qingdao, yang memakan waktu lebih dari 10 jam. Sementara itu, pemain yang tidak tampil dalam laga melawan Bahrain menjalani latihan normal di lapangan. Karena perjalanannya cukup lama, hampir 10 jam, maka hari ini latihan dibagi menjadi dua grup. Para pemain yang bertanding melawan Bahrain mendapatkan materi latihan di pusat kebugaran di hotel. Sedangkan pemain yang tidak bermain kemarin berlatih seperti biasa di lapangan. Kata Shin Tae-yong sebagaimana dikutip dari laman resmi PSSI. Timnas Indonesia harus bekerja keras untuk memaksimalkan waktu yang tersisa sebelum pertandingan penting melawan Cina. Namun skuad Garuda juga menghadapi tantangan tambahan karena dua pemain andalannya, Sandy Walsh dan Jordi Amat, mengalami cedera ringan. Keduanya hanya bermain pada babak pertama saat melawan Bahrain. Selain Jordi Amat dan Sandy Walsh yang mengalami cedera ringan, kondisi seluruh pemain lainnya baik-baik saja. Kami hanya perlu menyesuaikan diri dengan perbedaan waktu dan cuaca di sini, tambah Shin Tae-yong. Dengan sisa waktu yang ada, Timnas Indonesia berharap semua pemain bisa pulih sepenuhnya dan siap memberikan yang terbaik dalam pertandingan melawan Cina demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Bikin gempar. Fans Garuda bisa langsung kaget mendengarnya. Pelatih Shin Tae-yong ungkap dua pemain timnas Indonesia cedera ringan. Benarkah bisa absen versus Cina? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan bagaimana dampak besarnya terhadap strategi versus Cina mendatang? Simak detail lengkapnya di sini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mulai mempersiapkan timnya jelang pertandingan melawan Cina yang akan digelar di Stadion Qingdao Youth Football pada Selasa 15 Oktober 2024. Setelah pertandingan sebelumnya melawan Bahrain, skuad Garuda langsung bertolak dari Bahrain menuju Cina untuk segera melakukan persiapan.
Setibanya di Cina, tim Indonesia langsung menggelar sesi latihan perdana pada Sabtu 12 Oktober 2024. Dengan waktu istirahat yang lebih lama dibandingkan tim tuan rumah, kondisi fisik para pemain Indonesia diprediksi akan lebih baik untuk menghadapi laga penting tersebut. Shin Tae-yong mengakui bahwa perjalanan dari Bahrain ke Cina cukup melelahkan dan memakan waktu hampir 10 jam. Untuk mengatasi kelelahan ini, ia membagi sesi latihan menjadi 2 kelompok. Namun, ada kabar kurang menyenangkan karena beberapa pemain timnas mengalami cedera. Jordi Amat dan Sandy Walsh dikonfirmasi mengalami cedera ringan setelah laga melawan Bahrain. Meski begitu, keduanya sudah mendapatkan perawatan yang diperlukan dan diharapkan segera pulih agar bisa tampil dalam kondisi terbaik. Shin Tae-yong juga menegaskan bahwa selain 2 pemain yang mengalami cedera ringan, kondisi seluruh pemain lainnya dalam keadaan baik. Saat ini fokus utama tim adalah menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca dan perbedaan waktu di Cina. Selain Jordi Amat dan Sandy Walsh yang mengalami cedera ringan, semuanya baik-baik saja. Kita hanya perlu beradaptasi dengan waktu dan cuaca, karena cuacanya berbeda dengan yang sebelumnya, ungkap Shin Tae-yong. Dengan persiapan yang matang dan waktu istirahat yang cukup, timnas Indonesia berharap bisa tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik dalam laga melawan Cina. Ini memang top, bikin bangga. Penyerang Malik Rizaldi debut bersama timnas Indonesia. Pelatih Persebaya Surabaya Paul Muster beri respon mengerjutak. Sampai blak-blakan ngomong gini ke publik. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak berita lengkapnya di sini. Pemain Persebaya Surabaya Malik Rizaldi menjalani debutnya bersama timnas Indonesia dengan masuk dalam susunan pemain utama. Debut ini disambut antusias oleh seluruh skuad Persebaya Surabaya, termasuk pelatih mereka Paul Muster yang mengungkapkan rasa bangganya. Paul Muster mengaku senang melihat Malik Rizaldi mendapat kesempatan tampil untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Bahrain pada grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi Malik langsung dipercaya menjadi starter oleh pelatih Shin Tae-yong dalam laga penting tersebut. Dalam pertandingan yang berlangsung di Bahrain National Stadium pada Kamis lalu, Malik Rizaldi tampil sejak awal. Namun ia sempat mengalami insiden ketika pelipisnya berdarah akibat benturan dengan pemain Bahrain, Walid Al-Hayam. Meski begitu, Malik tetap melanjutkan permainan dengan kepala yang diperban hingga akhirnya digantikan oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-58. Pelatih Paul Muster merasa puas dengan penampilan debut Malik bersama timnas Indonesia. Muster bahkan memberikan beberapa pesan dan dukungan kepada anak asuhnya itu saat bermain untuk skuad Garuda. Senang melihat Malik di 11 pertama. Dan ya, saya juga menyampaikan beberapa pesan kepadanya, ujar Muster seperti dikutip dari situs resmi Persebaya Surabaya. Meski sempat mengalami cedera ringan pada pelipisnya, kondisi Malik Rizaldi kini dipastikan baik-baik saja. Pemain berusia 27 tahun tersebut sudah bergabung dengan para pemain timnas Indonesia lainnya di Cina, mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Timnas Indonesia datang ke pertandingan melawan Cina dengan modal hasil imbang melawan Bahrain, yang meski hanya memberikan 1 poin, tetap menjadi hasil yang lebih baik dibandingkan performa timnas Cina. Tim berjuluk naga ini belum meraih satupun kemenangan atau hasil imbang dalam 3 laga yang mereka mainkan di grup C. Dengan kondisi tersebut, timnas Indonesia diharapkan bisa meraih kemenangan penuh saat melawan Cina dan memperbaiki posisi mereka di klasemen grup C. Kemenangan ini penting untuk menjaga peluang mereka lolos ke Piala Dunia 2026 dan membalas kekecewaan dari laga melawan Bahrain di mana mereka kebobolan di menit akhir. Saat ini, klasemen sementara grup C dipimpin oleh Jepang dengan 9 poin, diikuti oleh Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang sama-sama mengoleksi 4 poin. Timnas Indonesia berada di posisi kelima dengan 3 poin, sedangkan Cina berada di posisi terbawah tanpa poin.